mari sama-sama kita persiapkan hati kita, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Bapak terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami ya Bapak. Terima kasih untuk 1 minggu yang sudah kami lewati ya Bapak, berkat-berkat-Mu yang gak pernah berkesudahan dalam hidup kami, penyertaan-Mu yang gak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini ya Bapak kami datang, kami mau memuji, memuliakan Engkau, kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami ya Bapak. Kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau hari ini ya Bapak. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan, biar hanya nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Yes, haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Sama-sama. Kuasa-Mu tak dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu tak dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu tak dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu tak dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kami bangga Tuhan, ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Terima kasih.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami bangga memiliki Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Makasih Yesus. Firman Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan Engkau, dan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Amin Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Engkau buatku terbang bagaikan raja wali, melewati segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu. Kiranya semuanya itu boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi dan lawat setiap kami, biar kami boleh memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang bisa menjumpai Bapak Ibu. Doa saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Setia. Mari kita sama-sama membaca dari kitab Daniel 1 ayat 3 sampai yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Bapak Ibu, pada waktu kerajaan Israel dan Yehuda ini dikuasai oleh bangsa Kasdim, Raja Nebukadnezar itu mengangkut penduduk dari Yehuda dan dari Israel ini ke Babel. Dan di antara mereka itu termasuk Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka ini adalah orang-orang pilihan yang masih muda, yang tidak bercela, keturunan ningrat, mereka berhikmat, pintar, berpengetahuan luas. Dan Bapak Ibu, kalau mereka tadinya orang merdeka di negaranya, sekarang mereka menjadi tawanan perang yang diangkut ke negeri asing buat mereka. Itu suatu perubahan yang drastis. Mereka dididik selama 3 tahun untuk belajar bahasa, kebudayaan, dan cara hidup yang berbeda. Tapi sekalipun sekarang mereka menjalani kehidupan yang berbeda, ada satu hal yang tidak berubah pada mereka, yaitu mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, apa yang membuat mereka bisa begitu setia kepada Tuhan. Yang pertama, mereka memiliki keteguhan hati. Mereka memiliki keteguhan hati untuk tetap taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Sekalipun kondisi yang mereka hadapi itu sekarang berubah, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak ragu dan tidak goyah. Sekalipun di bawah kekuasaan Raja Babel, mereka tidak mau hidup serupa seperti orang Babel. Mereka berani untuk menolak makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewa, sekalipun itu makanan enak-enak yang disediakan raja bagi mereka. Kita bisa lihat dari Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Mereka menolak untuk mengikuti cara hidup yang tidak sesuai firman Tuhan. Dan mereka berani menunjukkan keteguhan hati mereka dengan cara tidak berkompromi. Mereka menolak untuk kompromi, menurunkan standar firman Tuhan yang telah mereka yakini. Mereka tetap setia dan tidak mau menajiskan diri dengan cara apapun, termasuk hal-hal yang sepele seperti soal makanan itu. Bapak Ibu, kesetiaan bukanlah soal perasaan, suka nggak suka, cinta nggak cinta, nyaman nggak nyaman, bosan atau nggak bosan.
Kesetiaan merupakan keteguhan hati untuk tetap taat dan tunduk terhadap firman Tuhan. Suatu komitmen, suatu keputusan. Coba Bapak Ibu, mari kita tilik hidup kita sendiri. Masih ada nggak sikap-sikap kita yang masih kompromi dengan cara-cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mungkin di antara kita juga kadang-kadang masih yang penting kita happy. Ternyata caranya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak peduli apakah itu dengan menyakiti orang lain, menyakiti keluarga sendiri, atau bahkan merusak diri sendiri. Mari kita tilik, adakah hal-hal yang masih kita kompromikan? Dan kalau itu masih ada, berarti kita harus bertobat. Kita harus memperbaiki sikap kita di hadapan Tuhan. Kita mau tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang setia, memiliki keteguhan hati untuk tetap taat dan tunduk terhadap firman Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 4 firman Tuhan katakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Bapak Ibu, kita adalah anak-anak Allah, bukannya musuh-musuhnya Allah. Tapi kalau kita bersahabat dengan dunia, kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Kita harus tahu batasan-batasan etika, norma, dan nilai-nilai dari kerajaan Allah. Kalau semuanya itu kita langgar dan menggunakan cara-cara dunia, maka kita akan menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Di dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 15, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu, dunia ini begitu gelap. Dunia butuh cahaya supaya terang. Kalau kita hidup tidak bercela, kita bagaikan bintang yang bercahaya. Dan untuk bisa bercahaya itu perlu keteguhan hati. Keteguhan dari dalam hati, keputusan untuk taat dan tunduk terhadap firman Tuhan. Supaya kita bisa hidup tanpa aib, tanpa noda, tanpa celah di tengah angkatan yang bengkok hatinya ini. Dan tidak jadi ikut-ikutan bengkok hati ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, untuk bisa kita setia, tidak berpaling. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak berpaling kepada Allah lain seumur hidup mereka. Ketika mereka diberi posisi yang tinggi dalam kerajaan Babel, mereka hidup nyaman. Mereka kehidupannya dijamin oleh raja. Tapi mereka tidak terlena dengan semua itu dan tidak berpaling kepada Allah lain. Kita lihat dari Daniel 6 ayat 10b. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel rajin berdoa. Dan saya percaya Sadrak, Mesak, dan Abednego pun setia dalam beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mereka sudah punya kedudukan tinggi, mereka sibuk, mereka tetap menyediakan waktu untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan pada suatu hari ketika raja membuat aturan baru agar semua orang menyembah patung emas, situasi berbalik menjadi kacau. Dalam keadaan terjepit bahkan diancam hukuman mati, mereka tetap tidak berubah setia. Mereka tidak berpaling kepada Allah lain. Mereka tidak takut kehilangan posisi, jabatan, kenyamanan, semua fasilitas kerajaan. Bahkan mereka tidak takut kehilangan nyawa mereka sendiri. Kita lihat dari Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar,
Tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka dengan tegas menolak untuk menyembah dewa emas yang dibuat oleh raja. Dan mereka juga menolak untuk berdebat dengan raja. Sebab kesetiaan itu bukan sesuatu untuk diperdebatkan, bukan juga untuk dipamer-pamerkan, tapi untuk dibuktikan. Kesetiaan itu diuji oleh 3 hal Bapak Ibu. Kesetiaan diuji oleh waktu, kesetiaan diuji pada saat kita senang, dan pada saat terpuruk. Sadrak, Mesak, Abednego memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Mereka ada di atas, mereka ada di bawah, mereka tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita akan tetap setia, bisa setia kepada Tuhan pada saat kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit? Ada satu kesaksian Bapak Ibu. Satu hari seorang anak mendapat telepon dari mamanya. Anak ini kebetulan ada di luar kota. Si ibunya bilang, "Nak, mama divonis kanker oleh dokter." Lalu si anak ini cepat-cepat pulang dan menemui mamanya. "Bagaimana, Ma?" katanya. Lalu si ibunya bilang, "Gak apa-apa. Mama percaya bahwa Tuhan yang pernah menolong Mama dulu akan menolong Mama juga melalui semuanya ini." Lalu anaknya bertanya, "Tapi Ma, bagaimana kalau Mama meninggal?" Dan dengan luar biasa si mamanya ini berkata, "Kalaupun Mama sembuh hari ini, toh suatu hari Mama pasti akan meninggal juga. Jadi buat Mama yang paling penting itu adalah Mama akan tetap percaya kepada Tuhan. Mama akan tetap setia dan mengasihi Tuhan. Sekalipun Mama harus mengalami semuanya ini." Itu adalah suatu sikap hati yang patut kita miliki Bapak Ibu, yaitu untuk tetap setia dan tidak berpaling dari Tuhan. Kalau kita baca dari Kolose 1 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya." Bapak Ibu, apabila kita menghadapi pergumulan yang berat, seperti masuk dapur api rasanya, mungkin bisa saat kita mengalami hubungan keluarga yang sangat rusak, tekanan secara mental, mungkin dari atasan, dari teman-teman, atau mungkin mengalami sakit yang parah seperti ibu yang tadi, atau mungkin juga mengalami kesulitan ekonomi yang begitu parah, atau kemalangan yang bertubi-tubi, kita akan diperhadapkan dengan suatu pilihan. Apakah kita mau setia atau mau meninggalkan Tuhan? Kita harus punya mental seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu tidak berpaling dari Tuhan, tetap teguh dan tidak bergoncang. Apapun yang terjadi, mereka tetap setia. Bapak Ibu, Tuhan itu setia. Sekalipun kita kadang-kadang tidak setia. Tapi kalau kita ini setia kepada Tuhan dengan segenap hati, Tuhan pasti akan memberi dukungan penuh supaya kita tetap kuat dalam melewati semua pergumulan. Kalau kita melepaskan Tuhan, berpaling dari Tuhan, berarti kita melepaskan kekuatan, harapan, penyertaan, dan perlindungan yang dari Tuhan.
kita nggak akan kuat. Dan kita kehilangan segalanya karena Tuhanlah sumber kekuatan, sumber perlindungan kita. Dan bahkan Tuhan berjanji dalam Yesaya 43 ayat yang pertama dan kedua, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sungguh luar biasa janji Tuhan itu. Tuhan itu setia. Dia bukan cuma menyertai kita, tapi dia juga melindungi dan menolong kita untuk melalui segala hal. Mari Bapak Ibu, kita miliki ketetapan hati untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam keadaan yang baik, keadaan yang enak yang kita jalani, jangan kita berkompromi dengan cara-cara dunia. Kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan pada saat situasinya tidak baik, keadaan kita dalam bahaya, keadaan yang terjepit, jangan pernah kita berpaling dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa biar Tuhan memberikan kami kesetiaan lebih lagi, untuk kami senantiasa takut akan Engkau dan menjaga kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh memiliki hati yang teguh untuk taat dan setia kepada Tuhan, tunduk melakukan firman Tuhan. Di dalam segala keadaan kami tidak berpaling daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan meteraikan firman Tuhan, biar ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saya ajak kita semua berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh mengerti dan kami dimampukan untuk melakukannya. Beri kami hati yang setia, karena kesetiaan adalah buah roh, dan kesetiaan adalah wujud nyata dari karakter Kristus sendiri. Berikan kepada kami Tuhan, menjadi pribadi yang sungguh semakin serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada, berikan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan Tuhan berikan pemeliharaan yang sempurna. Apapun yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, bahkan setiap jemaat-Mu boleh tetap berkemenangan di dalam Engkau. Dalam segala hal, dalam segala pergumulan Tuhan menjadi jawaban bagi semuanya. Kami berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia, bagi Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh staf BPP, MP, MPL, dan ketua-ketua BPD, bahkan pejabat-Mu, Gereja Bethel Indonesia ini Tuhan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh bumi. Beri terus kami kesehatian untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintahan kota dan bangsa kami, berikan roh yang takut akan Allah senantiasa. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Berikan perkenanan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kau yang memulihkan, bahkan Kau yang memimpin bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala doa kami yang tidak sempurna ini. Kami yakin Tuhan mendengar, menjawab jauh lebih besar, lebih banyak daripada yang kami doakan dan mintakan. Kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah kasih berlimpah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan, kuasa kemenangan, bahkan sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat yang menyertainya. Apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat, dengar, tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.